Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani ya. Hari ini pagi-pagi sekali saya ke sawah karena semalam hujan deras. Dan kita lihat padi yang kita tanam di rawa ini bukan padi denok sahabat tani ya. Jadi di kolom komentar ada yang menanya tentang, "Bang, kok Abang tidak pernah tanam Impari 32 atau IP 32?" Sekali lagi sahabat tani ya, saya sudah mengatakan bahwa Impari 32 itu padi yang luar biasa, yang bobotnya luar biasa. Ya memang susah untuk menandingi, untuk hasil tonasenya juga luar biasa. Jadi sekali lagi sahabat tani ya, di seluruh Indonesia kalau mau mencari padi yang berbobot itu adalah IP32 salah satunya. Tetapi sudah sering saya katakan, IP32 itu punya kelebihan juga ada kelemahan. Nah, seperti yang sahabat tani lihat di bawah padi kita, nanti kita lihat untuk padi Denok 66. Nah, padi IP32 ini dia terkenal dengan bobotnya yang luar biasa, bulirnya ini berat, kemudian dari pangkal dari ujung ini juga berisi, sehingga banyak petani di Indonesia yang memang masih senang menanam padi Impari 32. Tapi memang dibalik keunggulannya ini ada kelemahan yang menurut saya menjadi sebuah pertimbangan untuk menanam padi Impari 32, apalagi di musim rendeng ataupun MT1. Karena apa? Karena padi ini biasanya rebah ya. Biasanya kerebahan itu karena faktor tidak seimbangnya antara bobot padi dan batang padi sahabat tani ya. Batang padinya lemah, bobotnya berat, sehingga sebenarnya kalau sahabat tani ingin mengakalinya ya harus diperbanyak unsur kaliumnya, fosfatnya, diperkuat. Insya Allah tahan, insya Allah sahabat tani ya. Jadi ini ya, saya tidak pernah menanam Impari 32 karena memang rawan rebah. Tapi untuk hasil ini memang di seluruh Indonesia luar biasa hasilnya untuk Impari 32. Kita coba lihat untuk padi Denok 66 di atas ya sahabat tani ya. Untuk Denok 66 di rawa, karena sahabat tani ya nggak semua jenis padi ini cocok di rawa, termasuk IP32 ini kalau ditanam di rawa saya tidak sarankan. Ini di darat. Kalau di rawa ditanam banjir, rebah, sudah seperti ini ya wassalam, karena langsung terendam nanti ya. Jadi kita cari varietas yang cocok dan tahan rebah di rawa. Nah, kita coba lihat apakah padi kita di rawa rebah atau tidak. Nah, seperti ini sahabat tani ya. Jadi kita agak di atas, di tanggul atas, melihat padi Denok 66. Alhamdulillah tidak ada yang rebah, kesana pun tidak ada yang rebah. Ya walaupun padi ini belum sepenuhnya kuning sahabat tani ya, kisaran mungkin ya 50%. Kalau Impari 32 di atas tadi sudah siap panen sahabat tani ya. Memang satu faktor ya, atau mungkin batangnya dia garing sehingga lemah. Nah, untuk padi Denok 6 di rawa ini seperti yang sahabat tani lihat sering kita upload di lahan ini, kendalanya adalah tikus ya. Jadi untuk lahan kurang lebih 2500 meter yang dimakan tikus ya kurang lebih 20% sahabat tani ya. Nah, seperti ini kita lihat di atas. Tapi kalau melihat dari bentuk dan panjang malainya kita dekatkan. Nah, ini ya, untuk panjang malai dibanding IP32 lebih panjang padi Denok 66. Nah, sekali lagi memang untuk pembandingnya, kalau dibandingkan dengan IP32
yang pernah saya tanam ya sahabat tani ya, memang untuk hasil kalaupun dia sama-sama bagus tidak rebah ya masih unggul 32 kayaknya ya. Tapi penyakitnya IP32 kalau sudah rebah ya turunnya bisa kurang lebih 20-30%. Apalagi dirawat seperti ini sahabat tani ya, ini bisa parah ya, karena kalau sudah banjir tergenang ya ini ya. Jadi ya ada yang mengatakan lebih unggul 32, ada juga yang mengatakan sama ya, ada yang juga mengatakan lebih. Tapi kalau di tempat kita saya masih mengatakan untuk ketahanan rebah masih unggul di 066. Untuk hasil tentunya IP32 itu memang sulit untuk dikalahkan dari segi bobot. Tapi untuk ketahanan rebahnya ya seperti yang sering sahabat tani dilihat di konten-konten YouTube, Impari 32 itu sudah banyak masalah terutama rebah dan patah leher. Untuk ketahanan penyakit terutama patah leher dan kresek di 066 lebih tahan daripada IP32. Kemudian untuk usia panen di 066 lebih cepat panen dibandingkan dengan IP32. Nah sekali lagi ya, dari kelebihan dan kekurangan padi yang saya sampaikan tadi ya, monggo sahabat tani bisa menilai sendiri ya. Nah kita coba lihat yang di sana seperti apa. Nah seperti ini sahabat tani ya, updatean terbaru. Kemudian yang terakhir untuk rasa nasi ya, untuk rasa nasi jauh antara IP32 dan D066, lebih pulen, lebih manis, lebih enak padi D066 ya. Jadi untuk padi IP32 memang saran saya cocok untuk dijual. Kalau untuk dikonsumsi ngejar umur, usia tanam, kemudian ketahanan terhadap rawa berkarat ya, usia, ketahanan penyakit dari patah leher, kresek, ini masih unggul D066 ya. Untuk hasil ada yang unggul, tapi kalau kita real aja untuk hasil kalau Impari 32 tidak rebah masih unggul 32 ya sahabat tani ya. Nah ini ya, jadi monggo sahabat tani bisa memilih dari apa yang saya jelaskan ya. Itulah real di sini sahabat tani ya. Mungkin kalau di Jawa beda lagi. Nah kita masih ingin tahu perkembangan padi di Jawa D066 Pak Haji itu apakah bisa mengungguli padi Kolosebo 02 yang beliaunya katanya anakannya lebih banyak D066 dibandingkan Kolosebo ya. Karena untuk lahan di Lampung ini bisa jadi lahannya kurang bagus dibandingkan dengan di Jawa. Oke sahabat tani, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.